Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berikut adalah materi video tentang eksplorasi fikih, kesehatan, dan hukum berpuasa bagi orang sakit yang disertai dengan dalil-dalil yang sahih. Yang pertama, pengenalan fikih puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh dan mampu. Namun, dalam Islam ada kelonggaran bagi mereka yang menghadapi kesulitan, termasuk bagi orang sakit. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Islam mengatur hukum puasa bagi orang yang sakit, serta kondisi-kondisi yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang kedua, hukum puasa bagi orang sakit. Islam memberikan kelonggaran bagi orang yang sakit yang tidak mampu menjalankan puasa. Orang yang sedang sakit dan merasa kesulitan untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak melaksanakannya. Tapi mereka harus menggantinya di lain hari setelah sembuh atau membayar fidyah jika tidak bisa menggantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu sakit dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang lain." Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sakit boleh tidak berpuasa dan diwajibkan mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Yang ketiga, kondisi sakit yang memperbolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa kondisi sakit yang memungkinkan seseorang untuk tidak berpuasa, seperti sakit yang mengkhawatirkan atau kronis. Orang yang mengalami sakit berat tidak akan ada harapan untuk sembuh atau penyakit yang sangat berat dan membutuhkan perawatan intensif. Islam memberikan kemudahan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni untukku dari kesalahan yang dilakukan karena lupa atau karena dipaksa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kelonggaran untuk keadaan-keadaan tertentu yang berada di luar kendali seseorang, seperti sakit atau kondisi medis. Namun, bagi orang yang sakit sementara misalnya flu, demam, mereka tetap diwajibkan untuk mengganti puasanya setelah sembuh, sepanjang mereka merasa cukup sehat untuk melakukannya. Yang keempat, fidyah alternatif bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang menderita sakit berat, tidak ada harapan untuk sembuh, mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa, tetapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit untuk memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan." Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Fidyah ini bisa dilakukan dengan memberikan makan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan karena sakit yang kronis dan seumur hidup. 5.
Hukum berpuasa bagi orang yang sakit ringan. Bagaimana dengan orang yang mengalami sakit ringan seperti kepala, flu, atau demam ringan? Dalam kondisi ini, jika seseorang merasa mampu dan tidak ada alasan medis untuk membatalkan puasa, maka mereka tetap diwajibkan untuk berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berbuka puasa karena sakit, maka dia harus menggantinya di lain hari." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa orang yang sakit ringan dan mampu untuk berpuasa harus mengganti puasanya setelah sembuh. Yang keenam, sakit yang membolehkan berpuasa di tengah hari. Dalam beberapa kasus, seseorang yang sakit saja merasa lengah, merasa sangat lemah dan atau mual, yang mengharuskan mereka berpuasa, mengharuskan mereka berbuka puasa meskipun pada siang hari. Dalam kasus ini, berbuka puasa karena alasan medis yang sah tidak akan dikenakan dosa, tetapi mereka wajib mengganti puasa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang lain." Ayat ini memberikan petunjuk bahwa jika seseorang sakit saat berpuasa, mereka boleh berbuka. Yang ketujuh, hukum puasa bagi penyakit yang menyebabkan kerusakan atau membahayakan nyawa. Jika seseorang mengidap penyakit yang sangat membahayakan nyawa, seperti penyakit jantung, ginjal, atau diabetes yang berat, dan dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa demi menjaga kesehatan diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan-tangan kalian sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan agar kita tidak membahayakan diri kita sendiri, termasuk dalam hal berpuasa, jika hal tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena kondisi kesehatan yang parah, mereka bisa memberikan fidyah sebagai pengganti puasa yang ia tinggalkan. Yang delapan, kesimpulannya, kelonggaran dan kemudahan dalam Islam. Islam adalah agama yang mempermudah umatnya. Meskipun puasa adalah kewajiban, Allah memberikan kelonggaran bagi orang yang sakit. Dalam kondisi tertentu, seperti sakit berat, seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Namun, bagi mereka yang mengalami sakit ringan, tetap diwajibkan untuk berpuasa jika kondisi memungkinkan dan menggantinya di lain hari setelah sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, terutama bagi mereka yang memiliki alasan yang sah seperti sakit. Dan sebagai penutup, kesimpulannya yaitu penjelasan tentang hukum berpuasa bagi orang sakit dalam Islam. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa, serta diberikan pemahaman yang benar mengenai fikih puasa sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.